Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin masih akan membahas kelanjutan cerita tentang sebuah agen rahasia pemburu alien. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Man in Black 3 yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini cukup unik karena memadukan unsur perjalanan waktu di dalamnya. Buat kalian yang kebingungan saat pertama kali nonton film ini, Mimin akan mencoba menceritakan ulang dengan sejelas-jelasnya biar kalian tidak bingung lagi guys. Film ini disutradarai oleh Barry Sonnenfeld, dibintangi oleh Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, dan beberapa nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Man in Black 3. Semongko. Di awal film, kita melihat seorang wanita berjalan membawa kue di lorong penjara. Dia bermaksud mengunjungi seorang narapidana yang bernama Boris. Petugas yang berjaga mendeteksi kalau wanita itu tidak berbahaya. Dan menurut mereka, selama 40 tahun di dalam penjara, Boris tidak pernah mendapat pengunjung sekalipun. Sehingga mereka mempersilahkan wanita itu untuk menemui Boris. Dan masuklah wanita itu ke dalam sel tahanan Boris. Boris meminta tolong seorang penjaga untuk memotongkan kue untuknya karena tangannya diborgol. Di saat penjaga itu menyentuh kue yang dimaksud, dari dalam kue keluar makhluk kecil yang langsung menembakkan jarum ke arah dua orang penjaga yang ada di sana dan seketika menewaskan mereka berdua. Binatang itu bergerak melepaskan borgol yang melilit tubuh Boris, lalu kemudian masuk ke dalam tangan Boris. Boris pun mampu kabur dan mencuri senjata yang ada di sana. Di dalam sel lain, Boris sempat mengucapkan salam perpisahan kepada seorang tahanan yang bernama Obadiah Price. Di depan lorong, Boris dan wanita yang ada di sampingnya dihadang oleh puluhan petugas yang siap menembak Boris. Bukannya menyerang, Boris malah menembak atap penjara hingga bolong. Ternyata penjara itu terletak di bulan. Atap yang bolong menyedot semua orang yang ada di sana, termasuk wanita yang membebaskan Boris. Sedangkan Boris sendiri mampu bertahan karena kakinya memiliki cakar yang kuat sehingga dia tidak tersedot keluar angkasa. Di luar penjara, Boris mengatakan sumpah kalau dia ingin balas dendam dengan agen K yang telah menangkapnya dulu. Beberapa hari kemudian di dalam bumi, agen K dan agen J sedang bekerja menangani sebuah UFO yang jatuh di jalanan kota. Seperti biasa mereka menyinari para warga dengan neuralizer untuk menghapus ingatan mereka tentang UFO dan memberi ingatan baru. Sambil bekerja, agen K sedang mempersiapkan pidato pemakaman mantan pimpinan mereka, agen Z yang meninggal dunia. Mereka pun kembali ke dalam markas. Di dalam markas, upacara pemakaman agen Z pun digelar sekaligus pelantikan pimpinan MIB yang baru, yaitu agen O. Agen O menceritakan kembali pesan yang ditinggalkan oleh agen Z kepada semua pegawai MIB yang berbunyi seperti berikut. Semua orang yang mendengarnya pun terlihat sedih. Di saat sedang patroli, agen J dan agen K mendapat laporan banyak manusia yang sakit terinfeksi cacing usus dari luar angkasa. Mereka berdua pun langsung menuju lokasi. Di tempat lain, Boris mendatangi seorang pria yang bernama Jeffrey Price. Dia adalah anak Obadiah Price. Boris mengungkapkan niatnya untuk meminjam alat yang bisa membawanya kembali ke masa lalu karena Boris ingin membunuh seseorang sebelum orang itu berhasil memotong tangannya dan menjebloskannya ke dalam penjara bulan. Sementara itu agen J dan agen K akhirnya sampai di sebuah restoran Chinese food. Di dalam restoran mereka disambut oleh pemilik restoran yang bernama Wu. Agen K meminta untuk memeriksa dapur restoran milik Wu, namun Wu menolak. Agen J yang kesal memaksa dan mendorong Wu masuk ke dalam dapur miliknya. Ternyata benar, di dalam dapur, agen K melihat banyak sekali ikan-ikan aneh yang berasal dari luar angkasa. Agen K mengambil seekor Spiky Bulba dan menginterogasi Wu yang ternyata juga seorang alien. Agen K bertanya untuk siapa Wu memasak Spiky Bulba. Agen K terlihat marah tidak seperti biasanya. Agen J yang melihatnya mencoba melerai dan mengajak agen K untuk makan malam di restoran itu agar kembali tenang. Agen K terlihat gelisah. Ternyata dia menyadari kalau setiap orang yang ada di dalam restoran terlihat mencurigakan. Agen K mendapat telepon dari agen O yang memberitahu kalau UFO yang mereka amankan tadi pagi berasal dari penjara bulan. Seketika agen K langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Boris yang kabur.
Dan benar saja, semua yang ada di dalam restoran adalah bandit-bandit alien anak buah Boris yang kemudian menyerang dua petugas MIB itu. Agen K dan Agen J berhasil mengatasi bandit-bandit itu satu persatu. Agen K melihat Wu yang sudah tewas terkena paku milik Boris. Sementara itu, Agen J sedang berusaha mengatasi serangan ikan alien raksasa. Setelah mampu mengatasi ikan itu, Agen J langsung menuju lokasi Agen K berada. Tepat di saat Agen J datang, dia melindungi Agen K dari tembakan paku Boris. Agen K dan Agen J pun terjatuh. Boris yang ada di atas pun kabur. Di dalam restoran, Agen K bercerita kalau dia menyesal dulu telah memenjarakan Boris. Agen K mengatakan kalau seharusnya dia membunuh Boris sejak dulu. Agen J ingin membantu Agen K memburu Boris, namun Agen K melarangnya dengan keras. Agen J bingung dengan sikap Agen K. Agen K malah ingin menskorsing Agen J selama 2 minggu jika dia bersikeras untuk ikut campur urusan Boris. Agen K lalu pergi meninggalkan Agen J sendirian. Agen J kemudian berjalan sendirian menuju markas MIB. Di dalam markas, Agen J mencari informasi tentang Boris. Dia menemukan fakta bahwa Boris adalah alien dari bangsa Bugloodite. Bangsa Bugloodite adalah alien kejam yang selalu menghancurkan planet yang ada di dalam jalur mereka. Boris ditangkap karena 2 kasus pembunuhan alien di bumi pada tanggal 15 Juli 1969. Pembunuhan pertama dilakukan di sebuah taman bermain, dan yang kedua di sebuah tempat yang bernama The Factory. Agen K menangkap dan memenjarakan Boris sehari setelahnya, yaitu tanggal 16 Juli 1969 di Florida. Setelah itu, Agen K mendapat penghargaan karena telah memasang sistem pertahanan ArcNet. ArcNet adalah sistem pertahanan yang telah melindungi bumi dari serangan bangsa Bugloodite dan membuat ras mereka punah. Di saat akan mencari informasi lebih jauh, akses Agen J pun ditolak. Beberapa saat kemudian, Agen O datang menemui Agen J. Agen J mencoba bertanya tentang kejadian terakhir di Florida. Agen O menolak menjawabnya karena itu sangat rahasia. Dia hanya berkata kalau kejadian di sana merubah hidup Agen K sampai saat ini. Agen O pun berlalu pergi. Di malam hari, di saat sedang bermain video game, Agen J ditelepon oleh Agen K. Agen K menyesal karena sebelumnya tidak memberitahu Agen J. Dia berkata akan memberitahu sebuah rahasia terbesar di alam semesta. Namun setelah ditunggu, Agen K hanya diam saja dan malah menutup teleponnya. Agen K kemudian membuka ruang rahasia dan mengambil satu senjata. Dia kemudian kembali duduk dengan memegang senjata itu. Lalu tiba-tiba Agen K menghilang entah kemana. Di tempat lain, Agen J tiba-tiba merasa mual. Apartemen tempat tinggal Agen K terlihat mulai berubah bentuk. Keesokan harinya, Agen J menemui Agen K di apartemennya. Ternyata ruangan itu sudah berubah dan yang membukakan pintu adalah seorang wanita yang tidak dikenali. Agen J yang bingung meminta susu coklat milik anak wanita itu dan meminumnya, lalu pergi. Di dalam markas, Agen J ditemui oleh seorang pria yang tidak dia kenali. Pria itu terus saja berbicara, namun Agen J merasa aneh karena dia tidak mengenalinya. Setelah bertanya kepada pegawai yang lain, ternyata pria yang barusan bersamanya adalah partnernya sendiri. Agen J pun kebingungan. Dia mencari Agen K, namun tak ada yang mengenali nama Agen K. Agen J juga meminta dibuatkan susu coklat yang besar kepada seorang pegawai. Agen J masih mengira ini adalah prank. Agen J bertanya kepada Agen O di mana Agen K. Agen O kemudian membawa Agen J ke suatu tempat. Agen O menunjukkan kalau Agen K sudah meninggal sejak 40 tahun lalu. Agen J yang mendengarnya kaget dan tak percaya. Agen O kemudian menunjukkan data bahwa Agen K dibunuh oleh Boris 40 tahun lalu dan Boris pun kabur kembali ke planetnya. Agen O menganggap Agen J berimajinasi. Agen J kemudian meneriakkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan Agen K. Agen O yang juga akrab dengan Agen K lalu menyadari sesuatu. Dia juga melihat Agen J meminum susu coklat dengan lahapnya. Agen O bertanya sejak kapan Agen J terobsesi dengan susu coklat. Agen J menjawab kalau baru hari ini dia sangat ingin minum susu coklat yang banyak. Di dalam sebuah ruangan, Agen O menjelaskan kalau obsesi terhadap susu coklat menandakan kalau Agen J terjebak di dalam retakan arus waktu sementara. Agen O menjelaskan pasti ada seseorang yang melakukan lompatan waktu dan merubah masa lalu. Agen O menceritakan kalau dulu ada seseorang yang berhasil melakukan lompatan waktu secara ilegal. Orang itu bernama Obadiah Price dan MIB berhasil menangkap orang itu dan memenjarakannya di penjara bulan. Agen J menegaskan kalau penjara bulan adalah tempat Boris ditahan.
Di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba muncul peringatan bahaya. Bumi sedang diserang banyak sekali pesawat tempur dari bangsa Boglodyte. Serangan akan segera terjadi. Agen J bertanya mengenai ArcNet, sistem pertahanan penangkal bangsa Boglodyte yang dipasang Agen K 40 tahun lalu. Agen O menegaskan kalau Agen K sudah meninggal dan tidak ada yang namanya ArcNet. Agen J kemudian semakin yakin kalau Boris pasti telah melakukan perjalanan waktu, lalu kemudian membunuh Agen K yang mengakibatkan ArcNet gagal terpasang sehingga bangsa Boglodyte mampu bebas memasuki atmosfer bumi. Agen O memberitahu kalau ingin melakukan lompatan waktu dan menolong Agen K, Agen J harus menemui pria yang bernama Jeffrey Price. Dia adalah anak Obadiah Price. Tak menunggu waktu lama lagi, Agen J langsung mengunjungi toko milik Jeffrey Price. Agen J mengancam Jeffrey untuk memberinya alat untuk melakukan lompatan waktu. Agen J memperlihatkan bumi yang akan musnah diserang pesawat tempur alien bangsa Boglodyte. Jeffrey yang melihatnya kemudian bersedia membantu Agen J dengan memberinya alat lompatan waktu. Jeffrey memberitahu cara untuk menggunakan alat itu adalah dengan cara melompat dari tempat yang sangat tinggi. Agen J pun segera menuju gedung tertinggi di New York dan bersiap-siap untuk melompat. Jeffrey memberi arahan untuk menggunakan alat lompatan waktu itu. Di saat pesawat-pesawat tempur milik bangsa Boglodyte mulai memasuki bumi, Agen J pun memulai lompatan waktunya. Dan berhasil, alat itu mampu membawa Agen J kembali ke masa lalu. Di dalam gedung, Agen J mencocokkan waktu dengan jam tangan miliknya. Di dalam lift, Agen J bertanya kepada seseorang tentang tanggal saat ini. Ternyata dia berhasil kembali ke masa lalu, tepatnya tanggal 15 Juli 1969, sehari sebelum kematian Agen K. Agen J kemudian langsung bergegas keluar gedung, mencuri mobil dan menuju taman bermain kota, tempat di mana Boris akan melakukan aksi pembunuhan pertamanya. Di dalam taman bermain, ternyata Boris sudah lebih dulu menemui sang target. Boris mencari seseorang yang berasal dari planet Arkhanan. Tetapi si target menolak untuk memberitahu. Dengan dingin, Boris langsung membunuh targetnya. Agen J yang mendengar suara teriakan langsung menuju lokasi, namun dia terlambat. Di saat dia akan mengejar Boris, ada seseorang yang menodongkan senjata ke arah Agen J. Dia adalah Agen K muda di masa lalu. Agen J terlihat bersemangat, tetapi Agen K malah menyetrumnya dan membuat Agen J pingsan. Setelah siuman, Agen J kini berada di dalam markas MIB. Agen K merasa bingung kenapa pria di depannya bisa tahu namanya. Agen J yang sadar Agen K belum mengenalinya saat ini kemudian mengalihkan pembicaraan dan mengarang cerita. Lalu tiba-tiba datang Agen O dan atasannya menemui mereka. Pimpinan MIB menyuruh Agen K untuk meneuralisasi Agen J. Agen K membawa Agen J ke dalam ruangan neuralizer raksasa. Di saat alat neuralizer mulai bekerja, Agen J menjelaskan hal yang sebenarnya kepada Agen K mengenai Boris yang kembali ke masa lalu untuk menghancurkan bumi. Agen K terlihat diam sejenak dan kemudian menghentikan alat neuralizer itu. Agen K tidak jadi meneuralisasi Agen J. Agen K mengajak Agen J ke suatu tempat karena dia menemukan petunjuk sebuah korek api merchandise tempat bowling milik korban Boris sebelumnya. Di dalam tempat bowling, Agen K dan Agen J menginterogasi semua pegawai yang ada di sana yang ternyata adalah alien. Setelah mengatasi para alien itu, Agen K dan Agen J masuk menuju ruangan bos tempat tersebut. Setelah masuk, ternyata mereka terlambat. Boris sudah lebih dulu memasukinya dan membunuh bos tempat itu yang juga seorang alien. Agen K menelpon Agen O dan menyadari kalau dua korban Boris ini berasal dari planet-planet yang telah dihancurkan bangsa Boglodyte. Agen J menemukan sebuah majalah yang mengingatkan kepada nama planet yang juga telah dihancurkan bangsa Boglodyte, yaitu planet Glamoria. Agen K langsung mengajak Agen J ke suatu tempat yang bernama The Factory menemui alien yang berasal dari planet Glamoria. Di dalam The Factory yang mirip tempat peragaan busana yang dipenuhi oleh model-model berpakaian aneh, Agen K menemui seseorang yang bernama Andy Warhol. Ternyata Andy Warhol adalah salah satu alien anggota MIB yang sedang menyamar. Di dalam ruangan, Agen J terlibat adu mulut dengan Andy Warhol. Agen K lalu menyuruh Agen J untuk menunggu di luar. Agen K menjelaskan tentang Boris yang mengincar kaum Glamorian yang berkumpul di sini. Andy mengetahui kalau target asli Boris adalah alien yang berasal dari planet Arkhanan. Menurut Agen K, makhluk Arkhanan itu sudah punah. Namun Andy menjelaskan kalau seminggu lalu seorang alien yang berasal dari planet Arkhanan berhasil mendarat di bumi. Kaum Arkhanan adalah makhluk yang unik. Andy memberitahu alien itu bernama Griffin. Di luar, Agen J ditemui oleh seseorang yang sangat aneh. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan sangat tepat. Agen J langsung memanggil Agen K. Ternyata benar, orang itu adalah Griffin, makhluk yang berasal dari planet Arkhanan.
Griffin menjelaskan kalau kehadirannya di bumi adalah untuk menghentikan invasi kaum Bugloodite. Jangan sampai terjadi seperti planet-planet sebelumnya yang musnah menjadi korban. Griffin memprediksi kehadiran Boris sebentar lagi. Dia berkata akan kabur dan menyuruh Agen K dan Agen J menemuinya lagi. Sebelum pergi, Griffin memberi petunjuk akan sebuah pertandingan paling luar biasa di bumi. Griffin pun kabur tepat di saat Boris datang mengacaukan tempat itu. Mengetahui Griffin sudah tidak ada di sana, membuat Boris mengurungkan niatnya dan kabur. Di pinggir jalan, Agen J terlihat tegang dan gelisah karena waktu mereka tidak banyak. Namun Agen K malah mencoba menenangkan situasi dengan mengajak Agen J untuk makan pie di rumah makan. Di dalam rumah makan, Agen K muda tidak seperti Agen K yang sudah tua yang pendiam. Di sini dia suka bercerita tentang Agen O yang ternyata mereka memiliki hubungan yang spesial. Di saat Agen K dan Agen J berbincang-bincang, datang sekelompok orang memperbincangkan pertandingan final baseball yang akan digelar 3 bulan lagi. Agen J tahu karena bulan Oktober 1969 terdapat pertandingan baseball paling luar biasa di bumi. Mereka berdua kemudian teringat dengan petunjuk yang dikatakan Griffin sebelumnya, yaitu pertandingan paling luar biasa di bumi. Mereka berdua pun langsung menuju stadion baseball yang dimaksud. Dan benar sekali, di dalam stadion yang sepi, mereka melihat Griffin yang sedang berteriak-teriak layaknya menjadi seorang supporter. Setelah didekati, Griffin memperlihatkan sebuah penampakan pertandingan yang digelar 3 bulan lagi. Griffin bisa melihat masa depan dan membuat Agen K dan Agen J juga melihatnya. Griffin memberikan sebuah benda yang disebut Arcana Net kepada Agen K. Agen J lalu teringat dengan Arcnet yang ternyata berarti Arcana Net atau jaring pelindung bangsa Arkanan. Griffin menjelaskan kalau dia sudah kehilangan planet Arkanan dan dia tidak ingin umat manusia merasakannya juga. Lalu tiba-tiba Boris datang menaiki motornya dan menculik Griffin. Agen K dan Agen J mengambil motor roda 1 MIB dan mulai mengejar Boris. Di jalanan, Boris mengambil sebuah kotak kalung milik Griffin. Dengan kerjasama yang luar biasa, Boris mampu dijatuhkan, namun dia bisa lolos dan kembali kabur. Di dalam tempat persembunyian, Boris terlihat kesal karena yang dia dapatkan bukanlah Arcnet. Lalu muncul Boris yang berasal dari masa depan. Boris dari masa depan datang membantu Boris asli untuk mengalahkan MIB dan mencegah Arcnet diluncurkan keluar angkasa. Di bawah jembatan, Griffin memberikan benda yang dijanjikan, yaitu Arcnet kepada Agen K. Griffin menyuruh Agen K membawa Arcnet keluar dari atmosfer sehingga bisa berfungsi untuk melindungi bumi. Agen K kebingungan bagaimana caranya. Griffin kemudian memberitahu kalau besok adalah hari peluncuran roket Apollo 11 menuju bulan. Peluncuran roket Apollo terletak di Florida. Agen J mencoba mencegah Agen K menuju Florida karena di sana Boris akan membunuhnya. Agen J ingin biar dia saja sendiri yang mengemban misi ini. Namun Griffin memberitahu kalau haruslah Agen K yang meluncurkan Arcnet, tidak boleh orang lain. Agen J lalu bertanya, apakah ada kemungkinan dia menyelamatkan nyawa Agen K? Griffin menjawab iya, Agen J bisa menyelamatkan nyawa Agen K. Namun Griffin menjelaskan, di mana ada kematian, maka akan selalu ada kematian. Mungkin bukan Agen K yang mati, tetapi pasti akan ada yang menjadi korban. Agen K menjelaskan kalau di masa depan ada kemungkinan mereka berhasil meluncurkan Arcnet. Jadi tugas Agen J saat ini adalah memastikan semua itu terjadi. Agen J kemudian setuju dan mereka bertiga pun pergi menuju Florida. Menggunakan roket milik MIB, mereka bertiga mendarat di semak-semak. Saat berjalan menuju tempat peluncuran roket, mereka dihadang oleh pihak militer Amerika. Awalnya Agen K dan Agen J bermaksud menyinari para tentara dengan neuralizer, tetapi Griffin melarang dan menyuruh mereka untuk berkata jujur. Setelah Agen J mencoba menjelaskan yang sebenarnya, mereka bertiga malah ditahan dan dibawa ke pimpinan militer yang ada di sana. Dan kini giliran Agen K yang memberi penjelasan. Namun pimpinan militer tersebut tetap tak percaya. Lalu kemudian Griffin menyentuh pundak sang pimpinan militer dan menunjukkan kilasan masa depan kepadanya. Sang pimpinan militer itu pun terdiam lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi. Dia berniat mengantar Agen K dan Agen J menuju tempat peluncuran roket sendiri. Sebelum masuk terowongan, Griffin menjelaskan kepada Agen J kalau nanti lengan kiri Boris asli sudah hancur, maka masa depan akan kembali normal. Agen K akan tetap hidup seperti semula. Griffin hanya mengantar sampai di sini saja dan dia pun pergi. Sang pimpinan militer mengantar sampai lift dekat peluncuran roket dan berkata kalau mereka berdua adalah satu-satunya harapan bumi. Mereka berdua pun naik. Di tengah perjalanan, Agen J ditarik oleh Boris yang datang dari masa depan dan menjatuhkannya. Di atas, Agen K dihadang oleh Boris asli. Agen J berhasil selamat dan mencoba kembali naik untuk menghentikan Boris yang datang dari masa depan.
Di depan mereka, Agen K berusaha melepaskan diri dari kakinya yang terjebak. Di saat Boris dari masa depan akan menembak Agen K, Agen C mampu mengalihkan perhatian Boris. Agen C melihat ke bawah dan teringat akan sesuatu. Agen C memancing Boris yang datang dari masa depan menjadi marah dan menembakinya bertubi-tubi. Agen C lalu mendorong Boris itu untuk jatuh dengannya dari ketinggian. Ternyata sembari terjun, Agen C menggunakan alat lompatan waktu. Dia pun memutar waktu kembali sesaat sebelum Boris menembakinya. Agen C yang ingat dengan apa yang akan terjadi, kemudian maju dan mampu menghindari semua serangan Boris. Agen C kemudian memukul Boris dan membuatnya terjatuh dari ketinggian. Boris masa depan akhirnya berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Boris asli berhasil mendapatkan ArcNet. Agen K menembakkan senjata di depannya mengenai selang yang menyebabkan kebocoran helium dan membuat lengan kiri Boris membeku. Lalu Agen K menembaknya sekali lagi dan berhasil menghancurkan lengan kiri Boris asli. Boris asli pun terjatuh. Agen K lalu bergegas menaruh ArcNet di puncak Apollo 11 yang sebentar lagi akan meluncur. Lalu berlari kembali menghindari roket yang akan meluncur menggunakan kereta gantung. Apollo 11 akhirnya meluncur dan menghancurkan Boris masa depan yang ada di bawahnya. Karena misinya sudah usai, Agen C pun kemudian pergi menuju semak-semak melihat Agen K dari jauh. Agen K ditemani sang pimpinan militer di sampingnya. Di luar atmosfer, akhirnya ArcNet berhasil terpasang dan melindungi bumi dari serangan bangsa Buglodite. Di saat Agen C akan pergi, muncul Boris asli yang mencoba menembak Agen K, namun dia dilindungi oleh sang pimpinan militer yang kemudian terkena tembakan dan tewas. Kali ini Agen K tidak menangkap Boris, namun dia langsung menembak Boris hingga hancur. Dari jauh, Agen C teringat dengan perkataan Griffin bahwa di mana ada kematian, pasti akan ada kematian. Dan korban kali ini adalah sang petinggi militer yang baik hati. Tak disangka, dari belakang keluar dari dalam mobil seorang bocah kecil memanggil ayahnya. Itu adalah anak sang pimpinan militer. Agen K mendekati anak tersebut. Anak itu mengaku bernama James. Iya benar sekali, James adalah Agen C di saat masih kecil dan sang pimpinan militer yang tewas adalah ayah kandung Agen C. Agen C yang melihat kejadian ini dari jauh tak kuasa meneteskan air mata. Agen K berkata kepada James kecil bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan dan dia ingin Agen K untuk merawat James kecil hingga dewasa. Agen K lalu mengajak James kecil untuk pergi. Agen C yang sudah kembali ke masa depan melihat pesawat tempur bangsa Buglodite sudah hilang dari muka bumi, yang berarti kini semua sudah kembali seperti semula. Agen C langsung menuju rumah makan kue pie yang tepat sekali di sana sudah ada Agen K yang sedang menunggu. Agen C mencoba bertanya kepada Agen K mengenai kejadian sebelum kemunculan Boris dan ternyata benar semua sudah kembali normal seperti biasanya. Agen C akhirnya mengerti yang dimaksud dengan rahasia terbesar alam semesta yang coba dikatakan Agen K sebelumnya. Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan rumah makan, melanjutkan pekerjaan rutin MIB. Dan ternyata ada Griffin di samping mereka. Griffin terlihat ketakutan karena melihat masa depan. Jika Agen K tidak meninggalkan uang tip, maka bumi akan hancur ditabrak meteor. Lalu tiba-tiba Agen K kembali masuk ke dalam rumah makan dan menaruh uang tipnya. Griffin pun bisa tersenyum kembali karena meteor yang akan menghancurkan bumi menabrak satelit dan hancur sebelum memasuki atmosfer. Dan berakhirlah alur cerita film Men in Black 3 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.